Siapa sangka, wanita cantik ini tiba-tiba menikah dengan Datuk Malaysia. Saat malam pertama, ia terkejut setelah pria tua itu membuka segalanya. Namaku Dewi. Aku lahir di sebuah desa kecil, di pinggiran Sumatera Barat. Tempat sawah-sawah hijau membentang luas sejauh mata memandang. Desaku indah, tapi hidup di sini tidak semudah pemandangan yang tampak di permukaan. Keluargaku adalah keluarga petani kecil. Ayah dan ibu bekerja keras setiap hari di bawah terik matahari, hanya untuk memastikan kami bisa makan. Namun, meskipun mereka berusaha sekuat tenaga, hasil panen seringkali tak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar, apalagi membiayai. Sekolahku lebih jauh. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Adik-adikku Rani dan Budi masih kecil. Dan aku selalu merasa tanggung jawab besar ada di pundakku. Setiap malam, saat semua orang sudah tidur, aku duduk di samping lampu minyak yang redup, membaca buku-buku bekas yang kubeli di pasar murah. Aku suka belajar, tapi mimpi-mimpiku tentang masa depan seringkali terasa begitu jauh. Bagaimana bisa aku melanjutkan pendidikan jika uang saja sulit didapat? Kehidupan di desa ini memang damai, tapi juga keras. Setiap pagi, aku membantu ibu di dapur, lalu pergi ke sawah bersama ayah. Keringat membasahi tubuhku hingga sore hari. Kadang-kadang, aku berbaring di atas tanah yang lembab, memandangi langit biru yang luas, dan bertanya-tanya pada diriku sendiri, apakah ada dunia lain di luar sana? Apakah aku punya kesempatan untuk meninggalkan semua ini? Jawaban itu datang beberapa bulan lalu, ketika bibiku, yang sudah lama tinggal di Malaysia mengunjungi rumah kami. Bibi Ratna adalah salah satu dari sedikit orang di keluarga kami yang berhasil keluar dari kemiskinan. Dia telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia selama bertahan-tahan, dan sekarang hidup cukup nyaman. Saat dia duduk di ruang tamu kami yang sempit, dia mulai bercerita tentang pengalamannya di negeri tetangga itu. "Aku tahu kamu pintar, Dewi," katanya padaku saat kami duduk berdua di halaman belakang. "Kalau kamu mau, aku bisa menghubungkanmu dengan agensi penyalur tenaga kerja di Malaysia. Kamu bisa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana. Gajinya lumayan, dan kamu bisa mengirim uang untuk keluargamu." Hatiku berdebar kencang mendengarnya. Pergi ke Malaysia? Meninggalkan keluarga dan desa yang selama ini menjadi satu-satunya dunia yang kutahu? Tapi pikiran tentang adik-adikku yang butuh biaya sekolah, tentang ayah dan ibu yang semakin tua dan rentan sakit, membuatku tak bisa menolak tawaran itu. Setelah berdiskusi panjang dengan keluarga, akhirnya diputuskan bahwa aku akan pergi. Bibi Ratna membantu mengurus segala dokumen yang dibutuhkan. Dan beberapa minggu kemudian, aku berdiri di Bandara Internasional Padang, siap untuk melangkah menuju kehidupan baru. Hatiku campur aduk antara rasa takut, cemas, dan harapan. Selama penerbangan pertamaku ke Malaysia, aku mencoba membayangkan seperti apa majikanku nanti. Agen memberitahuku bahwa aku akan bekerja untuk seorang pengusaha sukses bernama Datuk Arif Rahman. Nama itu terdengar begitu asing bagiku, seperti nama orang yang hidup di dunia lain. Aku tak tahu apa-apa tentangnya, kecuali bahwa dia kaya raya dan memiliki rumah besar di Kuala Lumpur. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Kuala Lumpur, udara malam terasa hangat dan lembab. Bibi Ratna menjemputku di bandara, dan dia membawa kabar bahwa majikanku sudah mengatur sopir untuk menjemputku keesokan harinya. Malam itu, aku tidur di rumah Bibi, tapi entah kenapa, aku sulit memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan. Apakah majikanku akan baik padaku? Apakah pekerjaan ini akan sesulit yang kubayangkan? Dan yang paling penting, apakah aku bisa bertahan di dunia yang sama sekali baru ini? Esok paginya, mobil mewah berwarna hitam datang menjemputku. Supernya, ramah, tapi diam. Sepanjang perjalanan menuju rumah majikanku, aku memandangi gudang-gedang pencakar langit yang menjulang tinggi di tengah kota. Ini benar-benar berbeda dari desaku. Semua tampak besar, megah, dan dingin. Aku merasa sangat kecil di sini. Akhirnya, kami sampai di sebuah rumah besar, bergaya modern dengan pagar besi tinggi, dan taman yang tertata rapi. Dari luar saja, aku sudah bisa merasakan betapa mahalnya tempat ini. Sopir membukakan pintu untukku, dan aku melangkah masuk dengan hati-hati, membawa tas kecil berisi barang-barangku di dalam rumah. Aku disambut oleh seorang wanita paruhbaya asisten rumah tangga art senior yang bernama Aisyah. Dia menjelaskan eceran-eceran dasar bekerja di sini, jam kerja, tugas-tugasku, dan perilaku yang harus kujaga di depan majikan. Dia juga berkata bahwa majikanku, Datuk Arif,
adalah pria yang sangat sibuk dan jarang berada di rumah. Namun dia selalu memperhatikan detail kecil, katanya. Aku belum bertemu langsung dengan Datuk Arif saat itu. Dia sedang ada rapat bisnis, dan tak pulang sampai larut malam. Ketika akhirnya dia muncul, aku melihatnya dari kejauhan, seorang pria tinggi, berwajah tegas, dengan aura kuat yang membuatku merasa gentar. Dia mengenakan setelan jas mahal, dan sepasang sepatu kulit mengkilap. Matanya menusuk seperti ingin membaca isi hatimu hanya dengan satu tatapan. Hari-hari pertamaku di rumah ini berjalan lambat, tapi intens. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menyiapkan makanan sesuai instruksi Aisyah. Namun, ada satu hal yang membuatku penasaran. Datuk Arif, dia hampir tidak pernah bicara denganku secara langsung, tapi kadang-kadang aku menangkap pandangan matanya yang singgah padaku sejenak. Pandangan itu membuatku bingung. Apakah dia hanya penasaran karena aku baru bekerja di sini? Atau ada sesuatu yang lebih? Malam-malam di rumah ini sunyi. Suara angin yang menyelinap melalui sela-sela jendela seringkali membuatku merinding. Di saat-saat seperti itu, aku sering memikirkan keluargaku di desa. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka merindukanku? Aku berharap gaji pertamaku bisa segera kubagikan kepada mereka. Namun, di balik ketenangan rutinitasku, ada firasat aneh yang mulai tumbuh dalam diriku. Ada sesuatu tentang Datuk Arif yang tak dapat ku mengerti. Dia tampak begitu misterius, seolah menyimpan rahasia besar yang bahkan tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Dan entah kenapa, aku merasa bahwa kehadiranku di sini bukanlah sekadar kebetulan. Minggu-minggu pertamaku di rumah Datuk Arif berjalan seperti mimpi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk memastikan semuanya sudah rapi sebelum majikanku keluar dari kamarnya. Hari-hariku dipenuhi dengan rutinitas membersihkan ruangan-ruangan besar yang serba mewah, mencuci pakaian yang bahkan jumlahnya melebihi kepala, dan menyiapkan makanan untuk staf rumah tangga lainnya, termasuk Aisyah, art senior, yang selalu mengawasiku dengan tatapan kritis. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiranku. Kehadiran Datuk Arif. Meskipun dia jarang bicara denganku secara langsung, aku sering merasa bahwa pandangannya tertuju padaku saat aku sedang bekerja. Awalnya, aku mengira ini hanya perasaanku saja, tapi lama-lama aku mulai menyadari bahwa memang benar dia sering memperhatikanku. Matanya yang tajam seperti bisa melihat lebih dalam daripada sekadar kulit luarku sebagai pembantu baru. Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman belakang, Datuk Arif muncul dari pintu kaca yang menghubungkan ruang kerjanya dengan taman. Dia tampak santai kali ini, mengenakan kemeja putih longgar yang lenggen-lenggonia digulung hingga siku. Aku buru-buru menundukkan kepala, takut bertemu matanya, tapi dia malah mendekatiku. "Kamu bekerja keras," katanya dengan suara rendah, namun terdengar jelas. Sudah terbiasa dengan pekerjaan di sini, aku terkejut mendengar suaranya yang begitu dekat. Jantungku berdebar cepat, dan aku merasa panas menjalar naik ke wajahku. "Iya, Datuk," jawabku gugup. "Semua baik-baik saja." Dia mengangguk pelan, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, beberapa detik kemudian, dia berbalik dan berkata, "Kalau ada masalah, jangan ragu untuk memberitahu Aisyah atau aku sendiri." Aku hanya bisa diam, terpaku di tempatku. Apa maksud semua ini? Kenapa dia ripot-ripot bicara denganku? Bukankah aku hanya seorang pembantu? Seiring waktu, interaksi singkat seperti itu mulai menjadi lebih sering. Kadang-kadang, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, dia akan duduk di kursi favoritnya dan membaca koran. Matanya kadang-kadang terangkat dari halaman koran untuk melihatku. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa tidak nyaman, bukan karena dia kasar atau mengintimidasi, tapi justru sebaliknya. Tatapannya terasa lembut, hangat, bahkan mungkin terlalu personal. Rasa penasaranku semakin besar, tapi aku berusaha menepisnya. Mungkin ini hanya hayalanku saja, pikirku. Lagi pula, bagaimana mungkin seorang pria seperti Datuk Arif Rahman, yang hidup di dunia elit dengan segala kemewahan, akan tertarik pada gadis desa sepertiku? Namun, tebakanku salah. Semua ini bukan hanya tentang perhatian biasa. Staf-staf rumah tangga lain mulai menyadarinya juga. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menyetrika pakaian di ruang laundry, 2 orang asisten datang dan mulai bergosip. "Hei,
Kamu lihat bagaimana cara Datuk memandang si pembantu baru itu. Kata salah satu dari mereka dengan nada sinis. Sepertinya dia punya niat lain. Niat lain? Apa maksudmu? Tanya yang satunya lagi. Ya, mungkin dia bosan dengan wanita-wanita cantik dari kalangan atas. Sekarang dia mencoba main-main dengan pembantu barunya. Jawabnya sambil tertawa cekikikan. Aku berdiri diam di balik mesin setrika. Hatiku mencelos mendengar percakapan mereka. Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Apakah benar ini yang terjadi? Apakah Datuk hanya memanfaatkan statusku sebagai pembantu untuk kesenangan pribadinya? Perasaan campur aduk mulai menghantuiku. Di satu sisi, aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan kami, meskipun aku belum yakin apa itu. Di sisi lain, aku takut bahwa semua ini hanya ilusi. Mungkin dia hanya iba padaku, atau mungkin seperti yang dikatakan para asisten tadi, dia hanya ingin bersenang-senang. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Apakah aku pantas mendapatkan perhatian seperti ini? Aku hanyalah seorang gadis desa yang bahkan tak pernah bermimpi bisa berada di tempat seperti ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti Datuk Arif bisa melihat sesuatu yang istimewa dalam diriku? Tapi ada satu hal yang tak bisa kuingkari. Dia membuatku merasa berbeda. Ketika dia memandangiku, aku merasa seperti bukan sekadar pembantu. Aku merasa seperti seorang manusia yang memiliki nilai lebih daripada sekadar status sosial. Dan itu adalah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku duduk sendirian di dapur sambil minum secangkir teh hangat. Pikiranku melayang pada keluargaku di desa. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka merindukanku? Aku meraih ponsel lamaku dan mengirim pesan singkat kepada ibu. Dia membalas beberapa menit kemudian, memberitahuku bahwa semuanya baik-baik saja di Rama. Adik-adikku sehat, dan ayah masih bekerja keras di sawah. Setelah membaca pesan ibu, aku merasa sedikit lega. Tapi saat aku hendak meletakkan ponsel, tiba-tiba pintu dapur terbuka. Aku menoleh dan melihat Datuk Arif berdiri di sana. Tampak agak terkejut melihatku. "Oh, maaf, aku tidak tahu kamu masih di sini," katanya pelan. "Tidak apa-apa, Datuk. Saya hanya minum teh sebentar," jawabku sepat-sepat. Merasa canggung. Dia tersenyum tipis, lalu melangkah masuk ke dapur. "Boleh aku ikut minum teh bersamamu?" Aku terkejut mendengar permintaannya. Ini pertama kalinya dia berbicara denganku di luar konteks pekerjaan. "Tentu, Datuk," kataku, mencoba menyembunyikan rasa gugupku. Kami duduk berseberangan di meja dapur. Kecil, menikmati teh hangat dalam suasana yang sunyi. Selama beberapa menit, tak ada yang berbicara. Hanya suara angin yang menyelinap melalui sela-sela jendela. Akhirnya, dia memecah keheningan. "Kamu dari Sumatera Barat, kan?" "Tianyanyi?" "Iya, Datuk, dari sebuah desa kecil di pinggiran," jawabku. Dia mengangguk pelan. "Desa itu pasti indah, berbeda dengan kota ini yang serba ramai dan cepat." Aku tersenyum. "Kecil. Memang berbeda sekali, Datuk. Tapi saya senang bisa bekerja di sini dan membantu keluarga saya." Matanya menatapku dalam-dalam, seolah mencoba membaca isi hatiku. "Keluarga sangat penting ya," aku mengangguk. Merasa sedikit aneh karena percakapan ini terasa begitu intim. "Iya, Datuk. Keluarga adalah segalanya bagi saya." Dia tersenyum tipis, lalu mengalihkan pandangannya ke cangkir tehnya. "Aku juga pernah merasa seperti itu dulu," katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Percakapan itu membuatku semakin penasaran. Apa yang dia maksud dengan dulu? Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya yang membuatnya berubah? Aku ingin bertanya, tapi takut terlalu lancang. Akhirnya, dia berdiri dan berkata, "Terima kasih atas tehnya, Dewi. Kamu harus istirahat. Besok masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." Aku mengangguk hormat. "Terima kasih juga, Datuk." Setelah dia pergi, aku duduk diam di dapur, merenungkan percakapan tadi. Ada sesuatu tentang Datuk Arif yang membuatku merasa ia menyimpan rahasia besar. Rahasia itu mungkin adalah alasan mengapa dia begitu tertarik padaku. Tapi apa? Di tengah kebingunganku, satu hal yang pasti, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar perhatian biasa. Dan entah kenapa, aku takut jika perasaan ini hanya ilusi belaka. Malam itu adalah salah satu malam yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Hari-hariku di rumah Datuk Arif telah berubah menjadi sesuatu yang sulit ku mengerti, sebuah campuran antara ketegangan, harapan, dan rasa takut yang mendalam. Aku mencoba menjalani rutinitasku seperti biasa. Tapi setiap kali mataku bertemu dengan tatapannya,
Jantungku selalu berdebar kencang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa istimewa. Tapi apakah ini nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh otakku yang lelah? Sejak percakapan singkat kami di dapur beberapa hari lalu, habenggan kami, jika bisa disebut demikian, mulai berubah. Dia lebih sering berbicara denganku, meski hanya sekadar menanyakan bagaimana hariku atau apakah aku butuh bantuan dengan pekerjaan tertentu. Setiap kata-katanya terdengar begitu hangat. Seolah dia benar-benar peduli padaku sebagai manusia, bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga. Namun, semakin dia bersikap baik, semakin besar rasa tidak amanku. Apakah ini nyata atau hanya permainan untuknya? Suatu sore, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, Datuk Arif tiba-tiba muncul dari ruang korridor. Biasanya, dia hanya melewati ruangan tanpa banyak bicara. Tapi kali ini dia berhenti dan menatapku dengan intensitas yang membuatku merinding. "Dewi," katanya pelan, "ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu malam ini." Setelah semua pekerjaan selesai, datanglah ke ruang tengah. Aku terkejut mendengar permintaannya. Ada nada serius dalam suaranya yang membuatku cemas. Apa yang ingin dibicarakannya? Apakah aku melakukan kesalahan? Ataukah ini tentang gosip-gosip buruk yang beredar di kalangan staf rumah tangga? Sore itu berjalan sangat lambat. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, tapi pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Akhirnya, setelah semua pekerjaan selesai, dan para staf lain sudah kembali ke kamar mereka, aku melangkah menuju ruang tengah, dengan hati berdegup kencang. Di sana, Datuk Arif sudah menunggu. Dia duduk di sofa besar, dengan pakaian santai kemeja, putih lengan panjang yang digulung hingga siku dan celana hitam. Penampilannya begitu rileks, namun matanya tampak penuh ketegangan. Saat aku masuk, dia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. "Silakan duduk," katanya, menunjuk kursi di depannya. Aku duduk dengan hati-hati, takut mengganggu suasana yang begitu formal ini. Selama beberapa detik, dia hanya diam, memandangiku dengan ekspresi yang sulit kubaca. Akhirnya, dia membuka suara. "Dewi, aku tahu ini mungkin terdengar aneh, bahkan mungkin terlalu cepat, tapi aku harus mengatakannya sekarang," katanya dengan nada serius. Aku telah jatuh cinta padamu. Aku merasa seperti dunia berhenti berputar." Kata-katanya terdengar begitu asing, siliola aku salah dengar. "Maaf Datuk, apa?" tanyaku dengan suara gemetar. "Aku tahu ini tidak mudah untuk dimengerti," katanya. Suaranya tetap tenang namun penuh keyakinan. "Kamu hanyalah pembantu di rumah ini, dan aku seorang pengusaha dengan status sosial yang berbeda jauh darimu. Tapi entah bagaimana, kehadiranmu telah mengubah cara pandangku tentang hidup. Kamu memiliki kekuatan yang luar biasa, kesederhanaanmu, ketulusanmu, dan keberanianmu menghadapi segala tantangan hidup. Itu semua membuatku merasa hidup kembali." Aku tak bisa berkata apa-apa. Mulutku terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Hatiku berdebar kencang, campuran antara rasa tak percaya, harapan, dan ketakutan. Bagaimana mungkin seorang pria seperti dia bisa jatuh cinta padaku? Apakah ini nyata? Atau hanya belas kasihan? Melihat ekspresiku yang bingung, dia melanjutkan. "Aku tahu, ini sulit dipercaya. Tapi aku tidak main-main, Dewi. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kita menikah." Kalimat terakhir itu membuatku benar-benar terperangah. Menikah dengan Datuk Arif Rahman? Ini terlalu besar, terlalu mustahil untuk kuhadapi. Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan diri. "Datuk, ini terlalu cepat. Aku bahkan tidak yakin apakah aku pantas mendapatkan ini. Aku hanyalah seorang gadis desa yang..." Dia memotong ucapanku dengan lembut. "Kamu lebih dari cukup. Dewi, kamu adalah wanita yang kuat, yang telah melalui banyak hal dalam hidupmu. Dan itulah yang aku kagumi darimu. Aku tidak peduli dengan status sosial atau latar belakang. Yang aku pedulikan adalah hatimu." Air mata mulai menggenang di mataku. Kata-katanya begitu tulus, begitu menyentuh. Tapi aku masih merasa ragu. Apakah ini benar-benar cinta atau hanya rasa iba? Karena aku hanyalah seorang pembantu. Setelah beberapa saat terdiam, aku akhirnya berkata, Aku butuh waktu untuk memikirkannya." "Datuk, ini terlalu besar bagi saya." Dia mengangguk, tampak memahami posisiku. "Tentu saja, Dewi, aku tidak akan memaksamu. Tapi ingatlah satu hal, aku serius dengan perasaanku ini. Aku akan menunggu jawabanmu." Setelah percakapan itu, aku kembali ke kamarku dengan pikiran yang kacau. Malam itu,
Aku tak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Datuk Arif terus terngiang di telingaku. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa jatuh cinta padaku? Apakah ini nyata? Atau hanya perasaan sesaat? Namun, semakin aku memikirkannya, semakin aku menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan kami. Dia tidak pernah memperlakukanku seperti pembantu. Dia selalu melihatku sebagai manusia yang memiliki nilai lebih daripada sekadar pekerjaan. Dan itu adalah perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Akhirnya, setelah berhari-hari merenung, aku memutuskan untuk menerima lamarannya. Bukan karena aku yakin sepenuhnya, tapi karena aku ingin memberikan kesempatan bagi diriku sendiri untuk mengetahui apakah ini benar-benar cinta atau hanya ilusi. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita. Keluarga besar, Datuk Arif pasti akan menentang pernikahan ini, dan aku harus siap menghadapi semua konsekuensinya. Setelah aku menerima lamaran Datuk Arif, hidupku berubah drastis dalam arti yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap pagi, saat aku bangun dan melihat cincin di jariku, aku merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa seorang gadis desa sepertiku mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru dengan seorang pria kaya raya seperti Datuk Arif? Tapi meskipun ada kebahagiaan yang mulai tumbuh dalam hatiku, keraguan itu belum sepenuhnya hilang. Ada sesuatu tentang dirinya yang masih menyimpan misteri, sesuatu yang membuatku merasa belum benar-benar memahaminya. Suatu sore, setelah seharian bekerja menyelesaikan persiapan pernikahan kami, aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah besar ini terasa begitu sunyi. Bahkan ketika semua staf sibuk dengan tugas mereka masing-masing, aku memutuskan untuk menjelajahi area rumah yang belum pernah kumasuki sebelumnya. Mungkin ini akan membantu mengalihkan pikiranku dari segala tekanan yang datang. Bertubi-tubi akhir-akhir ini, aku melangkah menuju bagian rumah yang tampak lebih privat, ruang perpustakaan pribadi milik Datuk Arif. Ruangan itu besar, dengen, buku tinggi yang mencapai langit-langit, bau kayu tua dan debu halus menyelimuti udara. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan beberapa buku terbuka dan foto-foto lama yang tersebar di atasnya. Rasa penasaranku semakin besar. Dengan hati-hati, aku mengambil salah satu bingkai foto dan memandanginya. Foto itu menunjukkan seorang wanita muda yang sangat cantik, dengan senyum lembut dan mata yang penuh kehangatan. Dia tampak begitu anggun dalam gaun putihnya, seolah-olah dia adalah ratu dunia. Namun, yang paling mengejutkan adalah wajahnya mirip denganku. Aku terperangah. Siapa wanita ini? Mengapa dia memiliki kemiripan fisik denganku? Apakah ini alasan mengapa Datuk Arif tertarik padaku? Perlahan-lahan, aku mulai membuka album foto lain yang tersimpan di rak. Semua foto itu menunjukkan wanita yang sama, kadang-kadang bersama Datuk Arif, kadang-kadang sendirian. Pada salah satu foto, mereka berdua tampak begitu bahagia, saling memandang dengan cinta yang nyata. Di sadet foto, ada tulisan tangan kecil, Yang Berbani, untuk selamanya. Farah, siapa dia? Dan apa hubungannya dengan Datuk Arif? Semakin banyak foto yang kulihat, semakin kuat firasatku bahwa wanita ini adalah sosok penting dalam hidupnya. Tapi kenapa tidak pernah ada yang membicarakannya? Kenapa nama ini terdengar asing bagiku? Di tengah kebingunganku, aku menemukan sebuah surat tua yang terselip di antara halaman-halaman album. Surat itu ditulis tangan dengan tinta biru pudar. Dengan jantung berdebar, aku mulai membacanya. Arif, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada lagi di sisimu. Ini adalah surat yang kutulis jauh-jauh hari, karena aku tahu bahwa kehidupan kita tidak selalu dapat diprediksi. Jika sesuatu terjadi padaku, aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Kamu adalah cinta terbesarku, dan aku berharap suatu hari nanti kamu akan menemukan kebahagiaan yang sama dengan orang lain. Jangan biarkan kenangan kita menjadi bebanmu. Biarkan cinta kita menjadi inspirasi bagimu untuk terus maju. Selamanya milikmu, Farah. Air mata mulai menggenang di mataku. Wanita ini Farah adalah cinta sejati Datuk Arif. Dan dari kata-kata dalam surat itu, aku bisa merasakan betapa besar cinta mereka berdua. Namun, kenapa dia sudah tidak ada lagi? Apa yang terjadi padanya? Aku merasa seperti pengganggu yang masuk ke dalam dunia pribadi Datuk Arif tanpa izin. Tapi pada saat yang sama, aku merasa harus tahu lebih banyak. Ini alasan mengapa dia begitu murung dan pendiam selama ini. Apakah aku hanya pengganti bagi Farah? Malam itu, aku memutuskan untuk menghadapinya. Setelah makan malam,
Aku menemui Datuk Arif di ruang tengah. Dia sedang duduk di sofa, membaca koran. Ketika aku masuk, dia menatapku dengan senyuman tipis. "Ada, yang ingin kamu bicarakan, Dewi?" tanyanya. Aku ragu sejenak, tapi kemudian berkata, "Datuk, maaf jika aku terlalu lancang, tapi aku menemukan sesuatu di perpustakaan tadi. Foto-foto seorang wanita bernama Farah." "Siapa dia?" Ekspresi wajahnya langsung berubah. Matanya yang biasanya hangat kini dipenuhi dengan kesedihan mendalam. Dia menundukkan kepala sejenak, lalu menghela napas panjang. "Farah adalah tunanganku," katanya pelan. "Kami sangat mencintai satu sama lain. Tapi beberapa tahun lalu, dia meninggal dalam kecelakaan mobil. Sejak saat itu, aku merasa seperti kehilangan bagian dari diriku." Hatiku hancur mendengarnya. Aku tidak bisa membayangkan betapa menyakitkannya kehilangan orang yang dicintai dengan cara seperti itu. "Maaf, Datuk, aku tidak tahu." Diameng, pelan. "Tidak apa-apa, Dewi. Aku tahu suatu hari nanti, kamu akan mengetahuinya juga. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Perasaanku padamu tidak ada hubungannya dengan Farah. Ya, mungkin awalnya ada sesuatu dalam dirimu yang mengingatkanku padanya wajahmu, sorot matamu, atau bahkan sikapmu yang sederhana namun penuh keberanian. Tapi semakin aku mengenal dirimu, semakin aku menyadari bahwa kamu adalah sosok yang unik. Kamu telah membantuku menemukan kebahagiaan baru dalam hidup ini. Kamu bukan pengganti siapapun, Dewi. Kamu adalah kamu." Air mataku mulai mengalir deras. Kata-katanya begitu tulus, begitu menyentuh. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa perasaannya padaku adalah nyata, tidak didasarkan pada masa lalu atau kemiripan fisik, tetapi pada siapa diriku sebenarnya. Namun, meskipun aku mulai menerima perasaannya, ada satu hal yang masih menghantuiku. Apakah keluarga besarnya akan menerimaku? Apakah mereka akan melihatku sebagai wanita yang pantas mendampingi Datuk Arif? Aku tahu bahwa tantangan terbesar masih ada di depan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk memberitahu keluargaku di desa tentang rencana pernikahanku. Aku menulis surat panjang kepada ibu, menjelaskan semuanya tentang Datuk Arif, tentang perasaannya padaku, dan tentang keputusanku untuk menerima lamarannya. Jawaban ibu datang beberapa minggu kemudian, dan isinya membuat air mataku kembali mengalir. "Dewi anakku, ibu bangga padamu. Ibu tahu, kamu adalah gadis yang kuat, dan ibu yakin kamu bisa menghadapi semua tantangan yang akan datang. Tapi ingatlah satu hal, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Apapun yang terjadi, jadilah Dewi yang selalu ibu kenal, sederhana, tulus, dan berani. Kami semua menantikan kabar baik darimu, Ibu." Surat itu memberikanku kekuatan baru. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak sendirian. Keluargaku mendukungku, dan Datuk Arif, dia mencintaiku dengan caranya sendiri. Meski demikian, aku sadar bahwa badai ujian hidup masih menanti di depan, dan aku harus siap menghadapinya. Pernikahan adalah momen yang seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi bagi kami, ini menjadi awal dari badai yang tak terduga. Setelah aku dan Datuk Arif mengumumkan rencana pernikahan kepada keluarga besar dan lingkungan sosialnya, segalanya berubah. Drastis, aku merasakan dinginnya tatapan orang-orang yang dulunya hanya memandangku sebagai pembantu rumah tangga biasa. Mereka melihatku dengan mata penuh prasangka, sebagai wanita yang naik pangkat, tanpa hak. Semua dimulai ketika aku pertama kali bertemu dengan keluarga besar Datuk Arif. Acara itu diadakan di sebuah ruang mewah di salah satu hotel bintang 5 di Kuala Lumpur. Aku mengenakan gaun sederhana, namun elegan yang dipilihkan oleh Datuk Arif untukku. Dia berdiri di sisiku dengan senyum tenang, seolah-olah mencoba menunjukkan kepada dunia bahwa dia bangga padaku. Namun, dalam hatiku, aku merasa seperti seekor ikan kecil yang dilemparkan ke lautan hiu. Keluarga besar Datuk Arif, terutama bibinya, Nyonya Fatimah, langsung menunjukkan sikap dingin mereka. Saat aku menyapa dengan sopan, mereka hanya menjawab dengan anggukan singkat atau bahkan cibiran halus. Nyonya Fatimah, seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan kalung emas yang mencolok. Bahkan tak segan-segan berbisik kepada kerabat lainnya, meskipun suaranya cukup keras untuk kudengar. Pantas saja Arif tiba-tiba ingin menikah. Ternyata, dia memilih pembantunya sendiri, katanya dengan nada sinis. Apa yang bisa diharapkan dari seorang gadis desa? Hatiku mencelos mendengarnya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang bisa kubayangkan. Aku mencoba tetap tersenyum,
tapi sulit untuk tidak merasa hancur di dalam. Apakah ini benar-benar harga yang harus kubayar karena jatuh cinta pada pria yang salah? Namun Yang, lebih buruk belum berakhir. Beberapa hari setelah acara itu, gosip mulai menyebar di kalangan elit sosial Malaysia. Cerita tentang pembantu naik kelas menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Para staf rumah tangga yang tadinya ramah padaku mulai menjaga jarak. Seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang memalukan. Bukan saya, Art senior yang selalu memberikan instruksi padaku, mulai bersikap dingin. Gosip-gosip itu tidak benar. Dewi, katanya suatu sore saat aku sedang membersihkan dapur. Tapi kamu harus waspada. Ada banyak orang yang iri padamu. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjatuhkanmu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Hatiku semakin tertekan. Tapi aku mencoba menepis semua pikiran negatif itu. Aku tahu bahwa hidup ini penuh tantangan, dan aku harus kuat jika ingin bertahan. Namun, ujian terbesar datang ketika insiden aneh terjadi di rumah beberapa minggu kemudian. Suatu pagi, saat aku sedang membersihkan ruang tamu, Nyonya Fatimah tiba-tiba muncul dengan wajah marah. Dia menginterogasi para staf rumah tangga, termasuk aku, tentang hilangnya sebuah kalung berlian mahal miliknya. Kalung itu hilang semalam, katanya dengan nada tinggi. Dan aku yakin ada seseorang di antara kalian yang mencurinya. Aku terperangah mendengarnya. Bagaimana mungkin aku atau siapapun di rumah ini melakukan sesuatu seperti itu? Tapi sebelum aku bisa membela diri, Nyonya Fatimah langsung menudingku. Dia, katanya, menunjuk padaku dengan mata penuh kemarahan. Dia baru di sini, dan dia dari latar belakang yang tidak jelas. Pasti dia yang mencuri kalung itu. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku merasa seperti dinding-dinding rumah ini menutup rapat di sekitarku, menekan napasku. Saya tidak mencuri apapun, Nyonya, kataku, dengan suara gemetar. Saya bahkan tidak tahu kalau ada kalung berlian di rumah ini. Nyonya Fatimah tertawa sinis. Oh, tentu saja kamu tidak tahu. Kamu hanya pura-pura bodoh, kan? Kamu pikir kamu bisa menipu semua orang hanya karena kamu berhasil membuat Arif jatuh cinta padamu? Aku merasa dunia runtuh di hadapanku. Air mata mulai menggenang di mataku. Tapi aku berusaha menahannya. Ini tidak adil. Kenapa semua orang begitu cepat menuduhku tanpa bukti? Datuk Arif, yang mendengar keributan itu, segera masuk ke ruangan. Wajahnya tampak murka saat melihat bagaimana Nyonya Fatimah memperlakukanku. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanyanya dengan suara tegas. Bertanyalah pada pembantumu ini, bentak Nyonya Fatimah. Kalung berlianku hilang, dan aku yakin dia yang mengkring. Datuk Arif menoleh padaku, matanya penuh dengan keyakinan. Dewi, apakah kamu tahu sesuatu tentang ini? Aku menggeleng keras, air mata akhirnya jatuh. Saya tidak mencuri apapun, Datuk. Saya bersumpah. Dia mengangguk, lalu menoleh pada bibinya. Cukup, Bibi, tuduhanmu tidak berdasar. Kalau kamu punya bukti, silakan tunjukkan. Tapi sampai saat itu, aku tidak mau mendengar lagi tuduhan tanpa dasar terhadap Dewi. Nyonya Fatimah tampak geram. Tapi, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia meninggalkan ruangan dengan langkah berat, meninggalkan suasana yang tegang. Setelah insiden itu, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Aku tahu bahwa tuduhan ini bukan sekadar kesalahpahaman, tetapi upaya sengaja untuk menjatuhkanku. Dengan bantuan tumenmen baruku, dari komunitas pekerja migran Indonesia di Malaysia, aku mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu temanku, Rina, bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga dekat Datuk Arif. Dia memberitahuku bahwa beberapa hari sebelum insiden itu, dia melihat salah satu kerabat Datuk Arif, seorang pria bernama Encik Amir, membawa sesuatu yang mirip dengan kalung berlian itu ke toko barang antik. Aku langsung menyampaikan informasi ini kepada Datuk Arif. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi, kataku padanya malam itu di ruang tengah. Tapi aku curiga ini adalah rekayasa untuk menjatuhkanku. Mungkin kita bisa menyelidiki Encik Amir lebih lanjut. Datuk Arif tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, Dewi. Kita akan cari tahu kebenarannya. Tapi ingatlah satu hal. Aku percaya padamu. Jangan biarkan omongan orang lain menghancurkan dirimu. Beberapa hari kemudian, setelah penyelidikan singkat, kami menemukan bukti bahwa Encik Amirlah yang mencuri kalung itu dan menjualnya ke toko barang antik. Motifnya jelas. Dia ingin menjatuhkan reputasiku agar pernikahan kami dibatalkan. Ketika fakta ini terungkap, Nyonya Fatimah dan keluarga besarnya tidak punya pilihan selain meminta maaf kepada Datuk Arif dan juga kepadaku. Meskipun insiden itu akhirnya terselesaikan, aku tahu
bahwa ini bukan akhir dari semua ujian. Kelly, besar Datuk Arif masih belum sepenuhnya menerima keberadaanku. Tapi, aku tidak peduli lagi. Selama aku memiliki cinta dan dukungan Datuk Arif, aku tahu aku bisa melewati semuanya. Di malam yang tenang, setelah semua badai ujian itu reda, aku duduk di samping Datuk Arif di ruang tengah. Dia memegang tanganku erat. Matanya penuh dengan keyakinan. "Kamu hebat, Dewi," katanya lembut. "Kamu tidak hanya bertahan, tapi juga membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkan tempatmu di sini." Aku tersenyum, meskipun air mata masih menggenang. Di mataku, "Terima kasih, Datuk. Tanpamu, aku tidak akan bisa melalui semua ini." Dia mengangguk pelan. "Kita akan terus berjuang bersama. Karena itulah arti cinta sejati." Malam itu, aku merasa seperti telah menemukan kekuatan baru dalam diriku. Badai boleh datang, tapi aku tahu bahwa aku tidak sendirian, dan aku siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Setelah semua badai ujian yang kami lalui, pernikahanku dengan Datuk Arif akhirnya berlangsung di sebuah masjid kecil di pinggiran Kuala Lumpur. Pernikahan itu sederhana, namun penuh makna tanpa kemewahan berlebihan atau tamu yang terlalu banyak. Hanya keluarga inti dan beberapa teman dekat yang hadir. Aku mengenakan gaun tradisional Melayu yang dipilihkan oleh Datuk Arif, sementara dia tampak begitu gagah dalam setelan jas putih. Saat kami berdiri di hadapan penghulu, aku merasa seperti sedang memulai babak baru dalam hidupku, sebuah babak yang penuh harapan dan ketulusan. Namun, meskipun pernikahan ini adalah momen bahagia bagi kami, aku tahu bahwa perjuangan kami belum sepenuhnya berakhir. Keluarga besar Datuk Arif, meskipun sudah menerima permintaan maaf dari Encik Amir dan Nyonya Fatimah, masih belum sepenuhnya menerima keberadaanku. Tapi aku tidak lagi peduli dengan pandangan mereka. Yang terpenting bagiku adalah cinta dan keyakinan Datuk Arif padaku. Selama dia ada di sisiku, aku merasa bisa menghadapi apapun. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan kami mulai menemukan ritme baru. Aku tidak lagi bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekarang. Aku adalah istri Datuk Arif, seorang wanita yang memiliki tempat resmi di rumah besar ini. Namun, aku tidak ingin melupakan akar dan identitasku. Setiap pagi, aku tetap bangun lebih awal untuk membantu membersihkan rumah atau menyiapkan sarapan. Bagiku, ini adalah cara untuk tetap rendah hati dan menghargai pekerjaan yang pernah kujalani. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa harus melakukan lebih dari sekadar menjalani kehidupan sebagai istri seorang pengusaha kaya raya. Aku ingat betapa sulitnya hidup sebagai pekerja migran di Malaysia, betapa seringkali kami diabaikan, direndahkan, bahkan dieksploitasi. Aku ingin menggunakan posisiku yang baru untuk membantu mereka yang masih berjuang seperti diriku dulu. Suatu sore, setelah makan malam, aku duduk bersama Datuk Arif di ruang tengah. Dia sedang membaca buku, sementara aku memandangi foto-foto lama Farah di album keluarga. Meskipun aku sudah menerima masa lalunya, kadang-kadang aku masih merasa sedikit cemburu pada kenangan-kenangan itu. Tapi aku tahu bahwa cintanya padaku adalah nyata, dan itu cukup untuk membuatku tenang. "Datuk," kataku pelan, "aku ingin mendirikan yayasan untuk membantu pekerja migran Indonesia di Malaysia." Dia menoleh padaku, matanya penuh rasa penasaran. "Yayasan? Apa maksudmu?" Aku menjelaskan ideku padanya. Selama ini, kita sering melihat bagaimana pekerja migran diperlakukan dengan buruk, dari gaji yang tidak dibayar hingga hak-hak mereka yang dilanggar. Aku ingin membantu mereka. Aku ingin memberikan pelatihan, dukungan hukum, dan bantuan lain agar mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Datuk Arif tersenyum lembut. "Itu ide yang luar biasa, Dewi. Kamu selalu memiliki hati yang besar. Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Dengan dukungannya, aku mulai bekerja keras untuk mewujudkan yayasan itu. Kami menyewa gedung kecil di pusat kota dan merekrut beberapa relawan dari komunitas pekerja migran. Aku juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal untuk memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan bahkan manajemen bisnis kecil. Tujuanku sederhana. Aku ingin membantu mereka menemukan jalan keluar dari lingkaran kemiskinan dan ketidakpastian. Pada hari pertama pembukaan yayasan, aku merasa seperti kembali ke desaku dulu, melihat wajah-wajah penuh harapan dari para pekerja migran yang datang untuk belajar. Ada seorang ibu muda bernama Nisa yang meninggalkan anak kinania di Indonesia demi bekerja di Malaysia. Ada juga seorang pria parubaya bernama Pak Rudi yang bercerita tentang bagaimana majikannya menahan paspornya
selama bertahun-tahun. Mendengar cerita-cerita mereka membuatku semakin yakin bahwa aku berada di jalan yang benar beberapa bulan. Kemudian, yayasan itu mulai menunjukkan hasil. Banyak pekerja migran yang berhasil mendapatkan pekerjaan lebih baik atau bahkan memulai usaha kecil-kecilan. Nisa, misalnya, berhasil membuka warung makan kecil di dekat tempat tinggalnya. Pak Rudi akhirnya mendapatkan paspornya kembali dan bisa pulang ke Indonesia untuk bertemu keluarganya. Melihat kebahagiaan mereka, membuat hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku tidak hanya membantu orang lain, tapi juga menemukan tujuan hidupku sendiri. Aku tidak lagi merasa seperti gadis desa yang tersesat di dunia elit Malaysia. Aku adalah Dewi, seorang wanita yang mencintai suaminya, keluarganya, dan juga komunitasnya. Namun, ada satu hal yang masih menjadi impian terbesarku, membawa Datuk Arif ke desaku. Aku ingin dia melihat tempat di mana aku tumbuh dewasa, bertemu dengan keluargaku, dan merasakan kehangatan sederhana dari kehidupan pedesaan. Suatu hari, aku mengajukan ide ini padanya. Datuk, aku ingin kamu mengunjungi desaku di Sumatera Barat. Kataku suatu sore, saat kami duduk di taman belakang rumah. Aku ingin kamu melihat tempat di mana aku berasal. Dia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, Dewi. Aku ingin melihat duniamu, tempat yang telah membentukmu menjadi wanita yang kuat dan luar biasa ini. Akhirnya, beberapa minggu kemudian, kami berangkat ke desaku. Perjalanan itu panjang, tapi setiap langkahnya dipenuhi kebahagiaan. Ketika kami sampai, keluargaku menyambut kami dengan hangat. Ayah dan ibu tak bisa menahan air mata saat melihatku kembali dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Adik-adikku, Rani dan Budi, sudah tumbuh besar dan sangat senang bertemu dengan Datuk Arif selama beberapa hari di desa. Datuk Arif tampak begitu menikmati suasana sederhana yang jauh dari kemewahan kota. Dia membantu ayah di sawah duduk bersama, ibu di dapur, dan bahkan bermain-main dengan adik-adikku. Melihatnya begitu nyaman di dunia yang sama sekali berbeda, membuatku merasa bangga. Dia bukan hanya suamiku, tapi juga bagian dari keluargaku. Di malam terakhir kami di desa, aku duduk di halaman depan rumah bersama Datuk Arif. Langit penuh bintang, dan angin malam yang dingin menyelimuti tubuh kami. Aku memegang tangannya erat, merasa begitu bersyukur atas segala hal yang telah kami alami bersama. Datuk, kataku pelan, aku ingin berterima kasih padamu. Karena kamu, aku menemukan kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Kamu tidak hanya memberiku cinta, tapi juga kekuatan untuk menjadi diriku sendiri. Dia tersenyum lembut dan membelai rambutku. Kamu tidak perlu berterima kasih, Dewi. Karena kamu jugalah aku menemukan kebahagiaan yang sempat hilang. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Air mataku mulai mengalir. Tapi kali ini bukan karena kesedihan melainkan karena kebahagiaan yang begitu dalam. Aku tahu bahwa perjalanan kami tidak selalu mudah, tapi kami telah melewati semuanya dengan cinta, keikhlasan, dan ketulusan. Ketika kami kembali ke Malaysia, aku merasa seperti telah menemukan keseimbangan dalam hidupku. Aku bukan lagi gadis desa yang takut menghadapi dunia. Aku adalah Dewi, istri seorang pria luar biasa yang telah membantuku menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Dan aku tahu bahwa cinta kami akan terus tumbuh, tanpa memandang status sosial atau perbedaan latar belakang. Karena pada akhirnya, bukan harta atau kemewahan yang membuat sebuah hubungan bertahan, melainkan saling pengertian, keikhlasan, dan ketulusan hati.